Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah memasuki pekan ke-9 dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, di mana untuk pekan ini kita akan membahas tentang International Decision Support System. Jadi perbedaan negara, kemudian bahasa dan budaya itu adalah fakta ya yang tidak bisa dihindari ya. Jadi perbedaan tersebut adalah keniscayaan ya, namun tetap perbedaan itu kemudian jangan diubah jadi sebuah ideologi atau isme. Khususnya di bidang sistem penunjang keputusan, pastilah ada cara dan metodenya. Jadi dalam bab ini kita akan bahas mengenai sistem penunjang keputusan internasional. Jadi penggunanya itu lebih dari satu ya. Dan juga perbedaannya bukan hanya negara saja ya, bisa negara, bahasa, bahkan mungkin budaya. Nah, kita akan nanti membahas tentang pengenalan konsep SPK kelompok ya, atau Group Decision Support System. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai SPK internasional. Lalu kita juga bahas kaidah-kaidah teknis terkait dengan budaya ya. Baik. Konsep dari Group Decision Support System. Jadi kalau International Decision Support System itu memiliki konsep yang sejenis ya dengan Group Decision Support System. Jadi SPK ini kemudian akan memfasilitasi ya dan membantu ya para pengambil keputusan untuk secara bersama-sama untuk menentukan keputusan terbaik. Nah, di GDSS ini para pembuat keputusan itu dalam menyelesaikan satu kasus permasalahan itu bisa terdiri dari dua atau lebih aktor ya, yang berkolaborasi, kemudian berkomunikasi ya, yang bersama-sama untuk mengambil keputusan atas apa? Atas permasalahan yang sedang dihadapi bersama juga gitu. Nah, ciri dari GDSS ya, ciri khasnya adalah fasilitas komunikasi ya. Jadi komunikasi antar dua aktor ya di dalam GDS itu merupakan aktivitas penentuan akhir keputusan. Ya. Bisa di saat aktivitas dalam penentuan akhir keputusan atau berinteraksi dalam ketika melakukan sebuah pemodelan. Ya. Contoh kalau misalkan dalam penentuan parameter, kemudian ada pembobotan, atau bahkan komunikasi mengenai data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Jadi di dalam GDSS ini inovasi ide pemodelan ya, khususnya untuk memfasilitasi komunikasi ya, itu sangat dibutuhkan karena melibatkan lebih dari satu orang. Nah, aspek K dari sistem penunjang keputusan dari GDSS ini juga memiliki sifat multi objektif atau banyak objek ya, objektif ya, yang ingin dicapai dan juga multi kriteria atau banyak kriteria ya. Ya walaupun memang kalau ada sebuah sistem penunjang keputusan yang multi objektif atau kriteria belum tentu ya kemudian SPK tadi disebut GDSS. Nah, kalau yang di GDSS itu digambarkannya kurang lebih seperti dalam use case di gambar ini bahwa ini terdiri dari banyak orang gitu ya, yang dia mengakses sebuah decision support system ya, use case A, use case B, kemudian yang paling penting di dalamnya adalah berkomunikasi. Oke, kita lanjutkan ke international decision support system ya. Ya sejenis dengan GDSS ya, international DSS ini adalah SPK dengan multi aktor. Yang menjadi perbedaan spesifik adalah di mana untuk international DSS itu dapat berasal dari berbagai negara. Jadi penekanannya adalah bahwa setiap aktor di
international distrust itu dimungkinkan memiliki budaya, cara pandang, ya. Dan tentu juga ya yang paling jadi masalah utama ya perbedaan bahasa. Nah, di international DSS ini si pengembang sistem penunjang keputusan itu harus mampu ya dan paham perbedaan fundamental dan aktor-aktor tersebut ya dari aktor tersebut. Ya supaya apa? Supaya berbagai jenis perbedaan tersebut itu tidak jadi permasalahan saat komunikasi ya. Komunikasi antar aktor ya. Itu kan karena ada perbedaan bahasa, kemudian ada perbedaan cara pandang atau bahkan memiliki budaya yang berbeda-beda. Indonesia mungkin punya budaya yang berbeda dengan misalkan yang terdekat saja lah misalkan dengan orang-orang Filipina atau misalkan orang Vietnam dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan sudah lintas benua ya, misalkan budaya orang Indonesia dengan orang Eropa ya, budaya timur dengan barat pasti berbeda. Nah, ini mengakibatkan sebuah konsekuensi logis ya. Yang pertama adalah bahasa ya. Jadi bahasa itu menjadi konsekuensi logis dari perbedaan antar aktor. Nah, kemudian ya interface atau antar muka yang dikembangkan juga harus mengakomodir perbedaan tersebut ya. Kita kemarin sudah bahas tentang interface ya. Nah, selain dari bahasa, hal lain ada misalkan simbolisasi ya, atau simbol. Jadi ada berbagai simbol ya, baik sebuah budaya simbol baik ya bagi sebuah budaya di negara, namun bisa jadi makna jelek atau bahkan menghina bagi negara lain. Contoh misalkan Anda mengacungkan apa ya jari tengah misalkan, ada mungkin negara yang budayanya ketika mengacungkan jari tengah adalah budaya yang tidak buruk, tapi di sisi lain di negara lain bisa jadi itu menjadi buruk. Atau misalkan kita ambil sebuah logo misalkan, ternyata di logo tersebut di sebuah negara bermakna menghina misalkan. Jadi si developernya atau si pembuat aplikasi juga harus memperhatikan ya ketika misalkan menggunakan simbol-simbol pada pengembangan international DSS atau International Decision Support System. Nah, sebetulnya ya secara keilmuan itu Hofstede ya namanya, tahun 1983 itu sudah melakukan studi atau mengenai berbagai macam dimensi budaya sebetulnya. Nah, ada beberapa dimensi yang diskalakan atau diindeks untuk dinilai seberapa besar sih nilai skala dimensi tersebut. Nah, kalau yang mungkin kita coba bahas di sini itu ada beberapa dimensi ya yang mempengaruhi ya, yang si pengembang DSS itu harus tahu. Ada orientasi jangka panjang, kemudian penghindaran atas ketidakpastian, cara kekuasaan, juga ada indera kepriaan misalkan masculinity index dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mempelajari dan mengetahui berbagai jenis dimensi tadi, nanti akan menghindarkan si pengembang internasional DSS itu dalam kesalahan berkomunikasi. Contoh yang pertama misalkan adalah orientasi jangka panjang atau long term orientation. Jadi orientasi jangka panjang itu adalah menunjukkan fokus pada masa depan. Biasanya itu melibatkan penundaan jangka pendek ya, misalkan kita jadi orientasinya bukan orientasi sukses yang jangka pendek atau pas jangka pendek ya, tapi mencapai kesuksesannya itu orientasinya jangka panjang ya. Jadi orientasi jangka panjang itu ya harus tekun, kemudian teliti dan lain sebagainya ya. Budaya di negara-negara tertentu bisa jadi berbeda tergantung dari orientasi jangka pandangnya atau long term orientation. Kemudian ada penghindaran atas ketidakpastian, ada uncertainty avoidance. Jadi penghindaran atau pengelakan ya terhadap ketidakpastian itu dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak struktur misalkan, tidak jelas, tidak dapat diramalkan ya. Jadi ya masyarakat di sebuah negara tersebut dapat melakukan penghindaran ya atas ketidakpastian, bisa dengan teknologi, bisa dengan hukum atau agama ya.
Nah, kalau dengan teknologi ya digunakan untuk membantu mempertahankan diri ya dari ketidakpastian ya, dari sifat alam misalkan. Kalau misalkan orang bicara agama ya digunakan menerima ketidakpastian yang tidak dapat dipertahankan oleh si manusia sendiri ya, dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada juga power distance atau perbedaan kekuasaan. Nah, yang power distance ini dia adalah dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran ya atau inequality ya bagi anggota yang tidak memiliki kekuatan dalam suatu institusi misalkan atau organisasi. Jadi perbedaan kekuasaan ya berbeda-beda ya tergantung misalkan dari tingkat sosialnya, tingkat pendidikannya atau jabatannya. Jadi ini juga perlu diperhatikan seberapa sih kesenjangannya misalkan. Lalu ada maskulinitas ya. Jadi kalau maskulinitas itu dimensi kebudayaan ya menurut Hofstede ya yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat itu ya perannya itu berbeda-beda tergantung perbedaan jenis anggota di dalam sosial masyarakat tersebut ya. Kalau misalnya kita bicara tentang masculinity berarti masyarakat yang maskulin misalnya ya, jadi menganggap yang namanya pria itu harus lebih ambisi, suka bersaing, berani menyatakan pendapat, dan lain-lain. Jadi ada juga beberapa negara yang stereotipnya masih seperti itu. Masculinity index-nya tinggi misalkan. Ya, itu terkait dengan internasional DSS. Jadi kurang lebihnya ketika misalkan kita mau menerapkan sebuah decision support system yang mana sifatnya adalah internasional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, terutama beberapa dimensi budaya ya, karena antara negara dimensinya berbeda, sehingga si pengembang aplikasi kemudian bisa menciptakan internasional DSS yang menghilangkan gap atau jarak komunikasi. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Pekan depan kita akan membahas tentang merancang SPK. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.